Bajai. Oh, bajai. Woi, bajai, bajai. Warga Jakarta tentu sudah tak asing lagi dengan kendaraan beroda 3 ini. Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1975, bajai telah menjadi salah satu primadona moda transportasi di ibu kota. Saat itu, bajai muncul menggantikan becak yang dilarang beroperasi di kota metropolitan Jakarta. Sebagai angkutan lingkungan, bajai mudah ditemui di kompleks perumahan, di dekat pasar, stasiun, rumah sakit, dan di sekitar pusat perbelanjaan. Karena kendaraan made in India ini telah disahkan menjadi angkutan resmi di ibu kota, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan pangkalan khusus bajai di beberapa lokasi. Saya usaha bajai sejak tahun 80. 80 ya? Iya. Berarti memang awalnya dulu usaha yang bajai yang merah itu Pak ya? Saya diawalin dari bajai merah pertama 2. Setelah itu terus berkembang sampai jumlahnya waktu itu sekitar 24. Sekarang ini sekitar 30-an. Sudah BBG semua. Pada awalnya, bajai berbahan bakar bensin campur oli, lalu lalang dengan gagah di jalanan. Bahan bakar inilah yang membuat bajai punya ciri khas, berisik dan ngebul. Tahun 2006, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis program permajaan bajai. Program ini bertujuan mengendalikan jumlah bajai di Jakarta. Namun program permajaan ini juga menjadi proyek coba-coba konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Bajai ini memerlukan gas. Ya. Gas ini diperlukan oleh bajai, terutama bajai yang 4 tak. Bajai 4 tak dibandingkan bajai 2 tak tentunya lebih bagus yang 4 tak. Ya. Yang pertama, getarannya berkurang, noisinya atau kebiksingannya berkurang. Ketiga juga gas, itu adalah langit biru. Awalnya program permajaan bajai ini disambut baik para pengusaha, sopir, dan penumpang bajai. Sebab bajai model baru berbahan bakar gas ini berbeda dengan bajai bensin model lama. Bedanya sangat jauh ya. Karena memang kalau yang lama ini kita setorannya nggak seberapa, terus biaya spare partnya terlalu tinggi, terus juga supirnya itu banyak yang nggak mau dia. Lebih senang bajai yang biru dia yang BBG. Kalau yang merah tuh suaranya berisik, lagi ngebul lagi. Kalau BBG kan enak, suaranya adem, penumpang tuh banyak penumpang. Milih penumpang kalau yang banyak keluarga apalagi, milih bajai biru. Soalnya kenapa Pak? Mereka pernah cerita gitu Pak, kenapa? Ya pernah berisik lah, apalah, tendangan keras begitu khasnya. Kalau ini kan enak sama dengan mobil, begitu. Iya. Jadi emang lebih halus. Lebih halus suaranya, lagian lebih banyak. Lebih banyak apanya? Sewanya, penumpangnya. Lebar kan? Iya lebar, iya gitu. Sayang keinginan Pemda DKI Jakarta memperbanyak bajai BBG di jalanan bab nafsu besar, tenaga kurang. Bajai yang telah diremajakan baru 2.775 armada. Padahal berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bajai yang resmi terdaftar mencapai lebih dari 14.400 armada. Tingginya biaya impor bajai sering dianggap sebagai biang keladi gagalnya proyek ini.
Keberadaan bajai sebagai angkutan publik tak bisa lepas dari sang pengendara. Bahkan sopir bajai telah menjadi salah satu mata pencaharian andalan di ibu kota. Salah satu dari belasan ribu sopir bajai itu adalah Isam. Pria Parubaya asal Bekasi ini mengaku telah belasan tahun narik bajai. Bajai biru, ini maksudnya 2 tahun? Iya. Kalau sebelumnya Bapak narik bajai yang merah juga? Iya, betul. Udah berapa tahun Pak kalau narik bajai yang merah? Yang merah hampir 10 tahun. 10 tahun Pak ya? Iya, yang merah iya. Sehari-hari, Isam menyewa bajai BBG dari seorang juragan. Isam menyewa dengan sistem borong. Dalam sehari, Rp120.000 harus disetor Isam kepada sang juragan. Program peremajaan bajai tampaknya cukup membantu Isam. Ya kalau bajai gini sebetulnya nggak ada pangkalan sih. Muter aja gitu. Kalau pangkalan ya lama sedikit kan setorannya udah mahal lah gitu. Kalau ntar nggak dapet, ya melintir aja gitu di jalanan. Ya, kalau yang merah itu ya udah namanya kendaraan tua, capek lah, mogok lah gitu. Kendaraan lebih capek dia sebetulnya. Kendaraannya apalagi sekarang bersaing udah kurang lah saingan bajai ginian, bajai biru. Namun di lapangan, program peremajaan bajai plus konversi bahan bakar minyak ke gas tampak tergagap-gagap. Untuk merealisasikan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur penunjang. Salah satu infrastruktur penunjang adalah ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG. Dari 17 SPBG yang sebelumnya ada di seluruh Jabodetabek, kini hanya tinggal 4 SPBG saja yang masih beroperasi. Keterbatasan SPBG inilah yang membuat para sopir bajai lebih memilih mengisi dengan premium dibandingkan dengan gas. Seolah paham dengan masalah yang bakal timbul, produsen bajai BBG telah melengkapi produknya dengan tombol pemindah bahan bakar dari gas ke premium. Iya, modelnya kalau pagi itu susah di start nggak pakai gas, itu biasanya di switch dulu pakai premium, biar mudah dia hidupnya. Setelah itu nanti di switch lagi ke gas. Ya, cuman memang ada keluhannya gas. Itu umumnya penariknya itu pada ngeluhnya suka berbet dia. Ya karena mungkin gas sama bensin kan daya sambernya lebih cepat yang bensin dia. Terus larinya juga lebih cepat yang bensin dibanding yang gas. Oke. Sistem switch 2 bahan bakar inilah yang kemudian dimanfaatkan para sopir bajai untuk menyiasati minimnya jumlah SPBG di Jakarta. Ya untuk sementara ini pakai bensin. Kenapa pakai bensin? Ya karena gas itu belinya susah, jauh. Antri juga, kan setorannya mahal. Berapa Pak setorannya per hari? Ya 1 jam 6.000. Kan Bapak tinggal di daerah Manggarai. Ya pengennya di daerah Salemba, Matraman mesti ada, mestinya gitu. Mesti ada apa? Mesti ada SPBU gasnya. Gitu. Ya? Iya. Jadi kalau emang SPBG-nya ada, Bapak mau kalau nggak antri Bang. Gitu. Paling isi gas biasanya di Pancoran, terus di Rawamangun, terus di Pesing. Bahkan saya kan di daerah sini nggak ada, tuh susah jauh. Jadi saya memilih pakai bensin. Di Indonesia, wacana konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bukan hal baru. Sejak akhir tahun 80-an, pemerintah Soeharto telah mencanangkan program Langit Biru. Program Langit Biru bermaksud mengalihkan konsumsi bahan bakar minyak kendaraan pribadi dan umum ke bahan bakar gas. Namun gara-gara keterbatasan infrastruktur serta mahalnya biaya perawatan, program ini akhirnya menghilang dari peredaran. Karena untuk mengolah SPBG ini kita harus ada minimal konsumennya. Ya, jadi dulu banyak memang konsumennya, tapi mulai sekarang banyak mobil-mobil yang melepas konverter kitnya. Itu mungkin
Kalau saya lihat dari belakang ini, karena selisih harga bahan bakar gas dengan bahan bakar minyak untuk premium itu tidak terlalu jauh selisihnya. Sedangkan untuk bahan bakar gas ini kita mempunyai maintenance, sedangkan maintenance itu butuh biaya. Program permajaan bajai yang diselenggarakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dianggap menjadi salah satu upaya penggalakan kembali penggunaan bahan bakar gas di Indonesia. 2006 sampai sekarang peningkatannya cukup banyak ya untuk bajai ini. Jadi untuk ketersediaan gas ini sebenarnya lebih jauh dari cukup. Jadi sebenarnya stok gas kita ini banyak, cuman karena tidak ada konsumennya saja. Bajai bahan bakar gas memang lebih irit. Dengan 1 liter gas seharga Rp3.100, jarak 30 km bisa ditempuh. Sementara dengan harga Rp4.500 per liter, bajai berbahan bakar premium hanya mampu menempuh jarak 18 km. Di samping itu juga hematnya. Jadi dari harga bahan bakar yang murah gas ya, dan juga kilometer tempuhnya yang dicapai lebih panjang, tentunya akan lebih ekonomis bagi pengusaha bajai. Namun masalah lagi-lagi mengintai kebijakan yang tak matang ini. Kalau pakai gas sih murah, cuman ya gitu, nyarinya tuh susah, tuh. Ngantrinya lama lagi ngantrinya. Kalau pakai bensin tuh 5 liter sehari, setengah hari. Tuh. Kalau pakai gas paling ya 12.000. Ya lebih murah gas. Kalau pakai gas, suaranya itu mesin agak kasar. Tenaganya agak kurang. Tenaganya kurang, agak tanjakan juga kurang. Kalau bensin kan ini kuat tenaganya gitu. Kalau pakai bensin. Gitu. Tapi kan ini Pak lebih boros. Pak. Iya, emang sekitar 1 hari selisihnya bisa sekitar 10.000 lah. Kebijakan tambal sulam senantiasa melekat dalam setiap keputusan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Bajai BBG menjadi secuil contoh gagalnya pemerintah dalam menggalakkan konversi bahan bakar minyak ke gas. 2006, 2007 ada usulan untuk membuat bajai ya menjadi lebih hijau begitu ya, dengan kemudian mengkonversi bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas ya. Ini sebenarnya meniru dari konsep yang sudah diperkenalkan di India ya, sehingga pada tahun 2007 itu memang ada sekian ribu bajai ya yang tadinya akan diremajakan, yang kita lihat sekarang bajai biru itu yang diimpor dari India, karena di sana bajainya sudah memakai CNG. Implementasinya juga ada kendala ya, seperti tadi kita lihat infrastruktur untuk pengisian bahan bakar gas itu tidak bertambah, bahkan semakin berkurang gitu. Dan pada implikasinya adalah mereka yang tadinya pakai bahan bakar gas itu kemudian malah jadi enggan untuk memakai bahan bakar gas. Program permajaan bajai telah berjalan hampir 6 tahun, namun nyaris tak ada perkembangan menggembirakan. Wajar jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap tak serius dalam menjalankan program. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai pencetus dan pelaksana program permajaan bajai ogah dianggap tak serius. Pemprov DKI sangat serius menangani permajaan bajai ini. Oleh sebab itu kami berkirim surat ke pemerintah pusat untuk menurunkan pajaknya. Kami berkirim surat untuk POM BBG itu disediakan. Itu artinya kita serius.
Ide menambah stasiun pengisian bahan bakar gas alias SPBG sebenarnya bukanlah hal yang utama. Untuk membangun SPBG menurut saya tidak perlu, karena Pertamina banyak SPBG, punya 17. Nah 17 ini beberapa tutup, karena tidak ada konsumen dulunya. Nah, mengelola SPBG ini kita ada minimum pemasukan lah, jadi berapa ribu liter dia bisa, karena operasional SPBG ini cukup tinggi. Jadi kalau konsumennya kurang, mereka tidak bisa melakukan operasional, jadi tutup. Jadi kalau menurut saya lebih baik daripada bikin baru, yang lama ini dihidupkan kembali. Nah, seperti contoh Bajai tidak ada tempat pengisian. Ketiadaan koordinasi yang baik antar instansi justru menjadi penyebab utama kegagalan proyek permajaan ini. Tapi karena ini yang menyediakan bom BBG ini ada di Dirjen Minyak dan Gas Bumi, artinya di luar Pemprov DKI, instansi pusat, dan juga yang mengurusi pajak itu di luar Pemprov DKI dengan pajak. Oleh sebab itu kami berkirim surat. Nah, tolong ditanyakan kepada kedua instansi tersebut, mudah-mudahan percepatannya dapat dilangsungkan. Untuk buka SPBG di bawah Pertamina, cukup masuk Pertamina kalau menurut saya. Sementara para pembuat kebijakan sibuk dengan masalah koordinasi, ruwetnya perizinan dan infrastruktur yang tak memadai, harapan agar konversi bahan bakar minyak ke gas terlaksana terus didengungkan para sopir bajai. Ya pertama itulah mesti diperbanyak lah SPBU gasnya. Jangan sampai antri, bererror gitu kan, mengganggu sopir bajai gitu, nyari-cari uangnya gitu maksudnya. Ya gitu, kalau sampai antri berjam-jam kan setorannya udah mahal setorannya. Tolonglah pemerintah kasih gas ditambahin lah, tolonglah. Sementara ini saya pakai bensin dulu, soalnya gasnya tuh susah nyarinya. Ya pengennya sih saya semua pengen ganti semua, pengennya sih BBG semua pengennya. Kalau yang merah tuh harus dihapus. Ya karena berisik, pertama satu berisik, keduanya asapnya tuh nggak kuat, ngebul ya. Kini pemerintah kembali berwacana, kendaraan roda 4 pribadi berbahan bakar minyak harus beralih ke bahan bakar gas. Kebijakan ini konon bakal diberlakukan 1 April nanti. Namun kisah tentang program konversi BBM bagi bajai bisa menjadi cermin. Jika urusan belasan ribu bajai saja compang-camping, pemenuhan kebutuhan gas bagi 3 juta kendaraan pribadi yang setiap hari merayap di jalanan ibu kota bakal menjadi petaka. Yang hari ini nyaman, gak berisik. Memang setiap kebijakan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Karena sebaik apapun kebijakan itu, jika infrastruktur tidak memadai, percuma.